Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Dalam video sebelumnya, kakak sudah menjelaskan bagaimana melakukan operasi hitung bilangan bulat pada garis bilangan. Nah, kali ini kakak sudah membuat dua gambar ya, operasi hitung pada garis bilangan. Nah, sekarang kalian diminta untuk menuliskan operasi hitungnya ya, penulisan angkanya atau bilangannya berdasarkan gambar ini. Baik, untuk yang nomor 1 kita lihat di sini mulai dari titik 0 dia bergerak ke kanan 4 langkah ya, maka sampai di titik 4. Berikutnya dia bergerak ke kiri 7 langkah hingga sampai titik min 3 ini akhirnya ya. Maka bisa kita tulis operasi hitungnya gambar ini menjadi 4 ya, karena dia bergerak ke kanan jadi positif 4, lalu ke kiri dia dikurang 7, hasilnya sama dengan negatif 3 ya. Nah, tapi ada juga yang berpikir seperti ini, dia bergerak ke kanan berarti 4, lalu ditambah karena dia bergerak ke kiri berarti lawannya ya, min 7 jadinya. Kalau ditambahkan dia ke kanan, tapi karena bergeraknya ke kiri jadi lawannya ya, lawan dari 7 jadi min 7 sama dengan min 3 gini. Nah, di sini 4 dikurang 7 hasilnya min 3, 4 ditambah min 7 hasilnya juga sama dengan min 3 gitu. Kedua operasi ini sama-sama menghasilkan jawaban yang sama. Maka kesimpulannya adalah, ini kesimpulan untuk yang nomor 1 ya. Kakak tulis di sini 4 ditambah min 7 itu sama dengan 4 dikurang 7. Karena sama-sama menghasilkan negatif 3. Artinya kalau kita mau menjumlah bilangan negatif ya, menjumlah bilangan negatif itu sama artinya dengan mengurang lawan bilangan tersebut ya, lawan dari min 7 yaitu positif 7 gitu ya. Sekali lagi kesimpulannya adalah kalau kita menjumlah bilangan negatif itu sama saja dengan kita mengurang lawan dari bilangan tersebut. Atau kita tulis di sini menjadi A kurang B, A ditambah min B sama dengan A dikurang B ya. Itu untuk kesimpulan yang gambar pertama. Sekarang untuk gambar kedua. Nah, di sini kita lihat 0 bergerak ke kanan 6 langkah. Lalu bergerak lagi tuh 2 3 4 5 ya, 5 langkah. Maka kita tulis di sini operasi hitungnya adalah 6 positif 6 ke kanan ya, ditambah 5 sama dengan 11 ya. Atau ada juga yang berpikir begini, 6 dikurang, karena dia bergerak ke kanan berarti lawan dari kanan lawan dari kiri ya, jadi ke kanan. Nah, jadi gini, 6 dikurang min 5 sama-sama menghasilkan 11 juga ya. Kalau begini aja dia kan ke kiri, tapi karena bilangannya negatif berarti dia ke kanan ya, 5 langkah, jadi hasilnya 11. Nah, jadi untuk kesimpulan gambar yang kedua, kesimpulannya adalah 6 dikurang min 5 sama dengan 6 ditambah 5 ya, karena sama-sama menghasilkan 11 gitu. Artinya kalau kita mengurang bilangan negatif sama saja kita menjumlah lawan dari bilangan tersebut ya. Lawan dari min 5 yaitu 5 begitu ya. Sekali lagi, kalau kita mengurang bilangan negatif sama saja kita menjumlah lawan dari bilangan tersebut.
Atau kalau kita tulis dalam rumus, A dikurang min B itu sama dengan A ditambah B. Ya, dimana A sama B itu adalah bilangan bulat. Nah ini ya. Oke, itulah kesimpulan dari dua gambar tadi. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan operasi hitung bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan? Karena kalau setiap kita menghitung pakai garis bilangan, pasti akan menghabiskan waktu ya. Dan kalau angkanya kecil-kecil sih mungkin mudah gitu. Tapi kalau misalkan angkanya sudah puluhan atau ratusan, kita harus buat dulu garis bilangan sepanjang sampai puluhan ratusan tersebut angkanya. Lalu buat garis ya, tentu akan sangat merepotkan. Nah, sehingga kita coba buat ceritanya nih. Jadi salah satu tekniknya untuk menghitung, kita buat ceritanya. Untuk operasinya, kalau operasinya adalah tambah, nah ceritanya itu namanya adalah punya. Sedangkan kalau operasinya kurang atau negatif, nanti itu artinya utang. Ya. Maka kalau misalkan ada operasi hitung seperti ini, 7 dikurang 4, maka bagaimana tuh ceritanya? Ceritanya berarti ini kan kalau nggak ada tanda berarti positif ya. Punya 7, ngutang 4. Sekali lagi, punya 7, ngutang 4 gitu ya. Selanjutnya, nah berapa nih? Ya tentu kalian udah tahu lah ya, hasilnya 3. Sebetulnya dapat 3 itu dari mana? Dari seperti ini. Bayangkan kalau punya 7 ya, kalian punya 7.000, lalu ngutang 4.000. Berarti lebih besar punyanya kan ya daripada utangnya. Maka hasilnya adalah pasti positif. Kalau positif berarti sebetulnya nggak ada tanda ya, tapi kakak buat tipis aja nih. Nah, nanti untuk selanjutnya nggak perlu ditulis. Gitu. Karena lebih besar punyanya, maka hasilnya pasti akan positif nanti hasil akhirnya. Selanjutnya, karena ini beda tanda atau kita kan ngebayar utang. Kalau ngebayar utang berarti kita kurang ya, besar kurang kecil. Yang besar ini, yang kecil ini ya, tanpa lihat tandanya lagi. Yang besar 7, yang kecil 4, berarti 7 kurang 4 sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah positif 3 ya, tanpa perlu ditulis tandanya lagi ya. Seperti itu. Nah, contoh yang lain. Nah, misalkan utangnya dulu. Min 5 ditambah 3 misal. Maka ceritanya adalah ngutang 5 bayar 3 atau punya 3. Oh ya nih kakak tulis punya atau bayar ya. Jadi sekali lagi untuk nomor 2, ngutang 5 bayar 3. Kita tentukan dulu hasil tandanya ya. Nah, di sini yang lebih besar siapa? Yang lebih besar utang. Maka hasilnya pasti akan negatif. Ya, pasti akan negatif. Kalau tadi lebih besar punya, berarti hasilnya positif. Jadi yang lebih besar mana itu nanti yang hasil akhirnya ya, tandanya. Selanjutnya, nah ini karena beda tanda artinya gini. Ini nilainya negatif, ini nilainya positif. Maka dikurang gitu ya. Kayak ini kan ngutang 5, bayarnya 3, berarti kan kita ngebayar kan ya. Kalau ngebayar berarti kan berkurang utangnya kan gitu. Nah, jadi beda tanda maka hasilnya nanti akan dikurang. Mana kurang mana? Pokoknya besar kurang kecil ya, tanpa memperhatikan tandanya lagi. Ya, ininya tidak perlu dihiraukan lagi, tinggal besar kurang kecil saja. 5 kurang 3, hasilnya adalah 2. Jadi hasil akhirnya negatif 2. Oke, jelas sampai sini ya. Soal yang lain, contohnya nomor 3. Misalkan min 2, nih kakak tulis yang sekarang yang gedenya. Min 2 ditambah 10. Nah, kebalikan dari ini ya. Tadi kalau ini kan utang yang besar, kalau sekarang ini yang punya yang besar.
Jadi ceritanya ngutang 2 bayar 10. Ngutang 2 bayar 10. Tandanya dulu, lebih besar mana? Lebih besar punya. Maka hasilnya positif. Ya. Positif berapa? Karena beda tanda, maka hasilnya dikurang. Besar kurang kecil. 10 kurang 2. Hasilnya 8. Nah, gitu. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Contoh yang lain. Kalau begini bagaimana? Min 4 dikurang 5. Nah, misalkan. Jadi artinya ngutang 4, ngutang lagi 5. Ya, ngutang 4, ngutang lagi 5. Karena nih utang ya berarti hasilnya pasti akan ngutang. Ya. Karena sama-sama ngutang nih. Selanjutnya, karena ini sama tandanya, ini ngutang, negatif, ini negatif. Berarti ya ditambah 4 tambah 5, 9. Jadi hasilnya negatif 9 gitu. Contoh ya tadi, kalau tadi kan beda tanda semua nih. Positif, ini negatif, positif, negatif, positif. Maka hasilnya nanti dikurang 7 kurang 4, 5 kurang 3, 10 kurang 2. Tapi kalau sama tandanya, maka ditambah 5 tambah 4 jadi 9 gitu. Negatif 9. Contoh yang lain. Nah, kita gabungkan yang ini sama yang kesimpulan tadi yang sudah kita buat. Misalkan min 2 dikurang min 7. Nah, ini dia. Min 2 kurang min 7. Nah, tips dari kakak, kalau tandanya seperti ini akan lebih mudah disederhanakan dulu ya. Disederhanakannya jadi gimana? Jadi satu tanda ya. Nah, tadi mengurang bilangan negatif artinya sama saja dengan menjumlah. Jadi min 2 kurang min 7 itu sama saja dengan min 2 ditambah 7 gitu ya. Nah, untuk selanjutnya bagaimana? Ya kayak tadi, lebih besar mana? Lebih besar utang atau punyanya? Lebih besar punya ya, atau bayarnya nanti. Maka hasilnya nanti akan positif. Selanjutnya, berapa besar punyanya? Tinggal dikurang ya, karena beda tanda. Ini negatif, ini positif. 7 kurang 2 sama dengan 5. Nah, gitu. Nah, contoh yang berikutnya deh. Ini yang agak panjang tuh ininya ya. Contohnya bilangannya misalkan 8 ditambah min 3 dikurang min 9 misalkan. Nah, gini ya. Langkah pertama adalah sederhanakan dulu tandanya. Jadi 8 menjumlah bilangan negatif, tadi hasilnya sama saja dengan mengurang, berarti 8 kurang 3. Selanjutnya mengurang bilangan negatif sama saja dengan menjumlah, berarti tambah 9. Nah, gitu. Jadi hasilnya bagaimana? Ya, seperti tadi. Punya 8, ngutang 3. Ya, karena lebih besar punya, maka hasilnya positif. Beda tanda, ini positif, negatif. Jadi dikurang 5. Ditambah 9. Nah, gitu. Punya, ini punya 5.000, punya 9.000 gitu kan misalnya. Nah, berarti ditambah tuh gitu. Hasilnya adalah 14. Ya, pokoknya kalau beda tanda berarti dikurang tuh. 7 kurang 4, 5 kurang 3, 10 kurang 2, 7 kurang 2 gitu ya. Tapi kalau sama tanda, baik itu negatif ataupun positif, itu dijumlah. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, itu tadi adalah beberapa kesimpulan yang bisa kita dapatkan pada garis bilangan serta beberapa contoh menghitung operasi garis bilangan bulat pada tanpa menggunakan garis bilangan ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Silakan kalian coba latihan-latihan di buku supaya lebih lancar ya menghitungnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.